Sahabat mancing, di depan saya sudah ada reel yang spesial katanya untuk orang-orang yang suka dengan ultralight fishing. Jadi ini adalah reel Daido Caribbean yang sudah sempat saya review juga. Ini reel istimewa karena dia mendapatkan dua spool yang berbeda. Satu deep spool ataupun spool yang dalam, dan satu lagi shallow spool atau spool yang dangkal. Oke ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan membahas banyak tentang spoolnya, tapi kita akan bahas semua, bukan hanya spoolnya saja, tapi semua. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu tentang spesifikasinya sebelum kita bongkar reelnya. Jadi untuk spesifikasi di sini kita bisa melihat bahwa di sini katanya sih ada 7+1 ball bearing ya. Kita bakal mencoba untuk membuktikan apakah benar adanya. Kemudian sini ada gear ratio 5.2:1, kita juga coba nanti. Kemudian line capacity itu 0,16 sampai dengan 130 meter. Kemudian maksimal drag itu 9 kg. Oh, ini line capacity-nya ada di sini nih semua nih berarti ya, 0,14, 0,16, 0,18. Jadi kita nanti mungkin bisa melihat tepatnya di sini saja biar lebih tepat ya. Yang ini termasuk yang shallow atau yang deep kita nggak tahu. Oke, kemudian ini juga beratnya berapa ini? Ini yang salah ya sebenarnya. Ini 234 kg. Bayangkan betapa beratnya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah gram. Kemudian fiturnya di sini adalah kita bisa melihat fitur dari reel ini 7 ball bearing sudah seal semua. Kemudian ada new clicker structure teknologi yang baru. Test dragnya katanya 9 kg, kemudian light carbon body dan rotor, CNC anois aluminium spool, computer balance rotor dan sebagainya lah. Ini fiturnya. Jadi kita bakal coba untuk cek satu persatu. Kita bakal lihat dulu bagian tutup atau drag knobnya. Di sini saat mancing kita lihat untuk drag knobnya sendiri sudah menggunakan seal seperti ini. Ya, seal yang saya rasa cukup lebar ya, ini lebar sekali bahkan ya, menyesuaikan dengan ukuran daripada spoolnya itu sendiri. Baik, kemudian kita bakal melihat di sini untuk perbedaan antara spool yang shallow dengan yang deep. Kita cek di sini ya. Ini perbedaannya tentu saja sangat berbeda bagian ininya, kedalamannya sudah pasti. Dan kita juga melihat di sini di bagian dalamnya ternyata berbeda juga nih. Ini lubangnya ini ke sini seperti ini, yang shallow, yang deep biasa saja seperti halnya reel-reel pada umumnya ya. Ini berbeda nih sobat mancing. Oke, sehingga kalau kita masuk seperti ini ya, saya rasa ini masih tidak mengalir ya, tidak mengalir langsung ke sini. Mungkin ini dispesialkan untuk pada waktu kita ngoyor dan sebagainya lah ya. Cukup bagus. Ini merupakan menurut saya terobosan baru dari Daido ya. Oke, kemudian kita bakal cek untuk line capacity di sini. Kita bisa melihat di sini saja untuk line capacity. Line capacity di sini untuk 0,14 sampai dengan 180, 0,16, 130, 0,18, 110. Tentu saja ini menggunakan PI yang sangat kecil ya. Di sini karena sudah tertera di sini ya, karena untuk maksimal daripada pelemparan kita agar bisa melempar jauh untuk lakukan casting. Kemudian di deep spool atau di spool yang dalam, kita bisa cek di sini line capacity-nya 0,18 380, 0,20 315 dan 0,28 sampai dengan 200 meter. Ya, ini cukuplah untuk kita mancing dasar atau mancing ultralight jigging. Sudah nyaman ini saat mancing. Dan kemudian kita bakal lihat dulu bagian yang lain. Ada bagian seperti biasa kita bakal cek bagian drag washer-nya ada berapa. Drag washer di sini ada key washer, ada drag washer, ada key washer, ada drag washer lagi dan ada key washer lagi. Jadi cuman ada 2 drag washer di sini, dan ini juga bukan carbon tag ya sobat mancing ya.
Jadi seperti itu adanya. Kemudian kalau kita lihat di sini apakah sama dengan spool yang shallow, kita bakal cek ya. Sebentar, biar tidak berantakan. Oke, kemudian kita bakal cek bagian yang shallow ini apakah sama. Oh iya, ternyata kita cek ya, ternyata sama ya sahabat mancing ya, sama antara shallow dan deep untuk masalah drag washernya. Oke, tidak ada yang berbeda, sama-sama dua drag washer yang disematkan di sini. Baik sahabat mancing, kita coba kupas lebih dalam ya. Jadi kita bakal coba cek di sini yang paling atas kita bisa temukan pengunci dari rubber seperti ini atau karet. Oke, kemudian kita coba untuk cek lagi yang berikutnya. Ini ada bagian locknya atau kunciannya. Ini kalau kita lihat kunciannya seperti ini. Oke ya. Sip. Kunciannya seperti ini saja. Ya, mirip dengan reel-reel pada umumnya yang sudah memiliki sistem clicker seperti ini. Kemudian kita bisa lepas seperti ini. Jadi ini tidak ada lagi kuncian seperti halnya lubang di bagian main shaft yang tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi cukup seperti ini sudah cukup sih menurut saya. Kemudian kita lihat di sini di bagian ini sebelum menuju bagian mur ataupun pengunci daripada rotor, ini ada seal rubber juga seperti ini. Lalu kemudian kita bakal coba untuk buka bagian ini kunciannya, kemudian kita coba bagian rotornya. Oke, seperti ini rotor. Oh ya, sebelum kita buka kita coba deh untuk seperti ini ya, cukup keras lah ya. Oke. Nah, ini dia rotornya. Ups. Ini ada washer di bawah. Kemudian kita coba cek. Nah, seperti ini ya. Ya, untuk kelas harga 300 ribuan sampai dengan 400 ribuan. Dan ini kalau di sini kita cek, ini bodinya adalah karbon ya. Oke, untuk model seperti ini masih worth it lah, masih aman di kelas 1000 atau 2000 untuk reel ultralight. Seperti ini modelnya, cukup rapi menurut saya dan ya halus lah pengerjaannya. Kemudian kita bakal cek bagian ini dulu. Ini adalah bagian dimana ada lever kick dan juga bagian bail spring. Oke, seperti ini. Ya, masih ya menurut saya standar, dan ini juga ada. Nah, ini sudah menggunakan besi ya di bagian sininya. Oke. Ini pelumasnya cukup banyak. Saya biarkan saja seperti ini. Oke, saya pasang kembali dan kemudian baru kita cek bagian line ruler. Seperti biasa, bagian yang paling terpenting, yang paling sering terkena air dan dia bakal mengeluarkan suara kasar ketika bail bearingnya ini sudah rusak ataupun berkarat, ataupun ketika ini sudah mulai ada kotoran dan lain sebagainya. Di sini ada ball bearing dengan satu ball bearing yang sudah tertutup. Kita lihat sama-sama. Di sini kualitasnya cukup bagus menurut saya. Oke, dan di sini ada bagian, nampaknya sementara di sini tidak ada sama sekali ya, kosong ya. Jadi seperti ini saja. Kalau untuk kelancaran line rulernya sih, menurut saya sih standar ya, lancar-lancar aja ini. Oke, seperti ini. Oke, lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya baru kita menuju ke bagian yang lain. Oke, mungkin ini saya bongkar saja dulu ini. Oke.
Kemudian tentu saja ini sudah menggunakan handle yang power handle atau screw in handle. Sementara di bagian ini apakah nanti dia bisa diganti atau tidak, kita cek nantilah ya, atau saya biarkan saja. Rasanya sih ini tidak bisa diganti sobat mancing, cuman kita cek aja nanti. Kemudian kita bakal cek bagian ini, bagian one way nya. Oke, untuk one way sendiri menurut saya sih ini ya cukup berbeda ya dengan yang lain ya. Mungkin sebentar saya cek kalau dia masuk seperti ini. Oh iya, jadi bagian ini ya lebih detail kita lihat. Jadi tidak ada celah untuk air masuk dari sini ya. Ketika kecipratan itu karena dia lebih tinggi dari ini, dari kemungkinan masuk airnya lebih bisa dikurangi lah ya, daripada dia berada di bagian bawah seperti ini misalnya. Oke, di bagian bawah seperti ini misalnya ada gap seperti ini. Jadi ya cukup cerdas lah reel satu ini. Kita kalau coba untuk buka, oke. Untuk one way sendiri kita bakal cek one way-nya seperti apa. Wah, seperti ini sobat mancing. Oke, dan ini ada bagian ball bearing yang sudah tertutup rapi. Di sini ada ya semacam plastik seperti biasa. Dan one way-nya sendiri masih model seperti ini ya. Oke, standar. Di sini ada bagian untuk bagian ball bearingnya, rumah dari ball bearingnya sendiri itu terbuat dari zinc ini. Oke ya, biasanya kan dari plastik ya, ini dari zinc ya, cukup bagus lah. Oke, seperti ini dia adanya. Untuk one way-nya sendiri masih standar-standar seperti ini saja. Kemudian di sini ada apa nih? Karbon komposit. Oke, tulisannya seperti itu. Kemudian kita baru buka bagian body, main bodinya. Oke, seperti ini main bodinya. Dan ini kita bakal cek. Oke, seperti ini. Sebentar. Untuk baut-bautnya sendiri, dan kita bakal lihat ya untuk bagian baut ini apakah dia sudah tahan korosi atau tidak dengan kekuatan atau dengan volume besi yang ada di ininya. Kita bakal melihat. Saya coba pakai ini ya. Ini saya kasih. Nah, perhatikan di sini saat mancing. Oke ya, seperti ini. Saya selalu mencoba untuk mengetes kadar besi daripada baut-baut seperti ini. Jadi ini adalah baut yang di belakang ya, yang di sini. Yang lihat di sini memang dia tertutup ya, sehingga dia tidak menggunakan baut yang tahan karat sih ya. Jadi untuk pengiritan mungkin atau bagaimana. Sementara yang lain ini adalah baut-baut yang ada di bagian ini dan di sini semuanya sudah menggunakan baut yang lumayan tahan karat lah ya. Jadi tidak akan korosi ketika terkena air sekali, dua kali, dan mungkin agak sedikit jarang dibersihkan juga tidak berkarat. Kalau ini pasti langsung berkarat ya sahabat mancingnya. Seperti itu adanya. Oke, seperti ini dia. Ini bisa menempel sedangkan ini tidak. Oke, sahabat mancing. Jadi begitu untuk baut penjara masih saya rasa masih aman di bagian-bagian luarnya, sehingga tidak terkesan murahan ketika terkena sekali air itu tidak langsung berkarat dia. Oke, kita bakal coba buka dulu ini. Oke, ini cukup solid menurut saya bahannya. Perhatikan di sini halus sekali pengerjaannya. Ya, saya cukup acungi jempol lah ini reelnya. Kemudian kita coba buka. Nah, jadi seperti ini. Nah, dalamannya seperti ini saat mancing. Ada ball bearing juga di bagian ini.
Kita bakal coba untuk nanti menghitung apakah benar. Ups, pelumasnya seperti ini, putih pelumasnya. Baik ya, ini bagian dalamnya coba kita lihat. Di sini memang ada slider bar. Kemudian kita coba untuk bongkar saja. Oke. Saya taruh sini lah. Ini seperti ini. Nah, kemudian di bagian slider bar ini cukup unik ya menurut saya ya, karena ini agak apa ya, ini berbeda sobat mancing ya. Mungkin desainnya memang seperti ini, reel satu ini, tapi ya cukup bagus untuk menahan agar slider bisa benar-benar berjalan dengan baik dan tidak ada goyangan ketika mendapatkan beban terutama. Baik sahabat mancing, waktunya kita untuk menarik kesimpulan. Jadi kita bisa melihat di sini kalau di spesifikasinya itu ada 7 plus 1 ball bearing, kita hitung saja. Di body ada berapa ini? 1, 2, kemudian di line roller ada satu lagi 3, di set blade ada satu lagi 4, kemudian di clicker ada 1, 5, di bagian one way ada 2, 6, dan 7. Oke ya, jadi benar ada 7 plus 1. Artinya di sini ada bearing juga saat mancing, yaitu roller bearing yang ada di bagian one way. Nah, jadi benar adanya berarti ada 7 plus 1 bearing ya. 7 ball bearing dan 1 roller bearing nih yang kita bisa dapatkan di reel 1 ini. Berarti memang jujur. Baik, untuk reel seharga 300 sampai 400 ribuan untuk pemancing ultralight yang mungkin mancing dari pinggir, ada shallow spool seperti ini dan yang lain. Kemudian untuk bahan-bahannya juga sahabat mancing. Oke, kemudian di sini juga sudah menurut saya sih karbon ya. Ini mungkin kalau lebih pasnya dengan alat baru betul, tapi kalau dengan mata telanjang seperti ini sih ya ini sudah cukup padat menurut saya ya. Untuk drag washer, tapi kalau untuk drag washer karena untuk ultralight saya rasa bukan merupakan sebuah kelemahan ya, karena harus menyesuaikan. Kalau drag washer yang menggunakan carbon tag kan kekuatannya gede, jadi takutnya malah jorannya yang patah, joran ultralightnya yang patah nih saat mancing. Nah, kemudian yang mungkin yang lain-lain kalau untuk ukuran di harga 300-400 ribuan ini sudah cukup bagus saat mancing ya. Ya, tapi ya jangan disetarakan dengan reel-reel yang sudah harga 1 juta ke atas, tentunya akan sangat berbeda. Dengan harga segini kualitasnya sudah bagus dari Daido, ini sudah cukup bagus lah sahabat mancing ya, dan sangat bagus menurut saya. Dan bahkan ini mungkin reel terbaik di harga 300 ribuan yang pernah saya buka, karena sudah mendapatkan 2 spool, apalagi untuk bermain mancing ultralight seperti ini. Untuk yang ingin mendapatkan silahkan cek link deskripsi. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.